dan kamu adalah Pribadi yang unik. Anak-anakku yang terkasih, berjumpa lagi dengan kami. Saya, Suster Viata, Saya Seta Margareta. tentunya dalam pelajaran agama. Nah, hari ini anak-anakku kita akan membahas materi kita yaitu tentang aku pribadi yang unik. Untuk itu, kita diajak untuk mensyukuri segala keberadaan diri kita, baik kekurangan maupun kelebihan yang ada dalam diri kita. Meskipun kita berbeda satu sama lain, tetapi kita tetap dikasihi Tuhan, dikaruniakan rahmat yang istimewa. Disitulah keunikan diri kita. Maka anak-anakku yang terkasih, tetaplah bersemangat. Dan terima salam dari kami, salam SFD, Semangat Fraternitas Dina. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai proses belajar kita hari ini, alangkah baiknya mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini pembelajaran kita yaitu tentang aku pribadi yang unik. Pembelajaran hari ini sangat menarik anak-anakku. Kenapa Ibu katakan sangat menarik? Karena dari pembelajaran kita hari ini, kita diajak untuk mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Ingat anakku, manusia itu unik, tidak ada kesamaan dengan yang lain. Tujuan pembelajaran kita hari ini anakku ada 3. Yang pertama, anak didik kami dapat memahami arti keunikan. Yang kedua, anak didik kami mampu mensyukuri setiap keunikan yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, anak didik kami dapat memahami ajaran kitab suci tentang keunikan tersebut. Jadi aku karena di sekolah kita itu belajar nilai-nilai karakter ke SFD-an, Ibu simpulkan bahwa karakter yang kita dalami yaitu karakter toleran. Kenapa Ibu ambil karakter toleran? Karena dalam karakter toleran, kita dituntut untuk berhubungan baik dan saling menghargai baik antara suku, agama, ras, dan golongan. Jadi perlu juga kamu ketahui aku, kamu cantik secara fisik, kamu ganteng secara fisik, di mata Tuhan kita sama. Jadi aku tidak perlu apapun disombongkan dalam kehidupan ini. Setiap manusia itu unik aku. Unik yang bahasa latinnya itu unus, yang artinya adalah satu dan tidak ada kesamaan. Nah, tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan di dunia ini nakku. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Pada umumnya nakku, perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan saling menjatuhkan. Padahal nakku, dengan perbedaan itu justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Perbedaan itulah yang menjadikan keunikan setiap manusia. Nah, keunikan ini bisa diamati dari hal-hal fisik, dari hal psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Nah, keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Untuk mengatasi perbedaan itu, diperlukan sikap menerima diri apa adanya. Singkatnya anakku, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya nakku sungguh kamu sadari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba amati gambar yang di slide yang Ibu paparkan. Adakah perbedaan yang kamu lihat di antara kedua anak kembar tersebut? Nah, pasti ada nakku, mungkin entah dari gaya rambut atau dari bentuk senyuman. Mungkin ada perbedaan ini karena hanya sebatas foto, mungkin tidak terlalu banyak perbedaan yang kita temukan. Nah, sekarang coba kamu lihat foto keluarga yang ada di dinding rumah. Adakah perbedaanmu dengan keluarga?
secara fisik dulu. Ada nggak perbedaanmu dengan mama, atau dengan bapak, atau adik, kakak, abang, atau bahkan dengan nenek? Nah, sudah pasti ada ya nak, karena anak kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan tadi kita bilang. Nah, sekarang coba kamu lihat keluar rumah. Adakah perbedaanmu dengan ciptaan Allah lainnya? Nah, sudah pasti ada. Nakku, perlu kamu ingat dan perlu ibu ulangi lagi bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang istimewa. Kita itu segambar dan secitra dengan Allah, yang dimana nakku kita diberi bonus oleh Allah memiliki akal budi dan pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Nah, jadi adakah alasanmu untuk tidak bersyukur? Tentu tidak. Kamu buka kitab sucimu Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, biasanya di kitab Kejadian ini nakku itu dibahas tentang penciptaan. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 ini ibu rangkumnya. Nah, manusia itu diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Waktu menciptakan manusia, Allah itu seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Segala sesuatu itu nakku, termasuk Taman Firdaus, diserahkan oleh Allah untuk manusia. Jadi, bukankah manusia itu makhluk istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disampaikan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini nakku. Adakah alasanmu untuk tidak bersyukur? Sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap ada sesuatu yang kamu dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Jadi nakku tetap semangat dan tetap ingat pesan Bapak kita Santo Fransiskus. Mari kita berbuat, karena sampai sekarang kita belum berbuat apa-apa. Jika ada pertanyaanmu seputaran materi kita hari ini, silahkan kontak ke email ibu yang telah ibu lampirkan di slide. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi terima kasih nakku, salam sehat, salam SFD. Tuhan memberkati.